Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis ini. Semoga kehadiran kita, melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita ke tempat ini akan mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, dan semoga akan dibalas sebagai amal ibadah kita yang kita bawa sebagai bekal sampai nanti di yaumil akhir, dan semoga menjadi jalan untuk mudahnya kita jalan menuju surga. Sebab Rasul berjanji, man salaka tariqan yaltamisu lahu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau melangkahkan kakinya untuk menempuh mencari ilmu, yaitu ilmu ad-din, ilmu agama, ilmu akidah, insyaallah semoga Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga Allah memudahkan kita menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengkaji kajian dengan tema Muslim yang baik. Mukmin yang baik adalah mukmin yang apabila diseru Allah, dia hanya akan menjawab sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami mentaati. Bukan sami'na wa asaina. Kami mendengar, kami mengkhianati. Kami tidak mentaati. Atau sebagian umat Islam, kami mendengar, kami pikir-pikir dulu. Kalau ternyata ringan, bagus, enak, bolehlah. Kalau berat, yang seperti ini mah jangan. Bukan seorang mukmin yang sejati yang seperti itu. Seorang mukmin yang hak adalah ketika dia mendengar aturan Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk menjalankan apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah seru, apapun yang Allah panggil. Bukan untuk Allah, bukan pula untuk Rasul yang menyeru kita, tetapi untuk diri-diri kita sendiri. Saya buka sebagai muqaddimah surat 8, surat Al-Anfal, ayat yang ke-24. Surat Al-Anfal, surat 8, ayat 24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanus tajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah seruan Rasul. Panggilan Allah, panggilan Rasul, penuhi jika kamu memang benar-benar beriman. Idza da'akum lima yuhyikum. Jika Rasulmu menyeru kamu untuk membawa apa-apa yang bisa memberi kehidupan bagimu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah membatasi antara seorang manusia dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya hanya kepada Allah saja kalian semua pasti akan dikumpulkan, kalian akan dikembalikan. Di sini orang-orang yang beriman diperintah oleh Allah, dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah melalui Rasulnya, diperintahkan supaya sami'na wa ata'na,
Penuhi, penuhi. Jangan pernah apabila kamu diperintah, lalu kamu abaikan. Kalau dikatakan, penuhi seruan Allah, penuhi panggilan Allah, panggilan Rasul. Kira-kira yang namanya panggilan atau seruan itu terdengar atau terlihat? Panggilan itu terdengar atau terlihat? Kalau panggilan Allah yang terdengar apa? Azan. Yang manggil siapa? Muazin, Bu. Tapi disuruh Rasul. Yang nyuruh Rasul siapa? Allah. Berarti ketika ada orang hayya 'alas shalah, muadzin mengumandangkan azan, itu suaranya suara muadzin, tapi sesungguhnya yang manggil siapa? Penuhi atau tidak? Bagaimana kebanyakan umat Islam kalau dengar adzan? Langsung sami'na wa ata'na atau sami'na ntar dulu? Ntar dulu, masih sibuk, yang arisan sibuk arisan, yang bisnis sibuk bisnis, yang bekerja sibuk bekerja, yang urusan dunia main-main sibuk main-main. Na'udzubillah, berarti dia belum mukmin sejati. Baru dipanggil satu panggilan loh. Padahal seruan Allah, panggilan Allah yang kedengaran oleh kita cuma azan, sholat 5 waktu. Sedangkan yang lebih banyak lagi, seruan Allah itu nggak terdengar, tapi kita bisa lihat, terlihat. Melalui apa seruan Allah? Melalui surat. Suratnya Allah di mana? Al-Quran. Berarti apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, sebetulnya seruan bukan itu? Seruannya siapa? Allah. Penuhi. Untuk membawa apa-apa yang memberi kehidupan bagimu. Artinya, ketika seseorang menyeru, memanggil, nggak harus dikumandangkan dengan suara. Contoh, ibu seorang pimpinan dalam perusahaan ingin memanggil anak buah. Jika ternyata anak buah itu ruangannya jauh, beda ruangan dengan kita, apa mungkin bapak ibu mau datang sendiri jalan? Tinggal tulis secari kertas, kasih ke office boy, suruh sampaikan ke orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan buka tulisannya, kemudian dibaca, saya dipanggil. Sama siapa? Pimpinan. Apakah Anda kedengeran? Enggak. Loh kok dipanggil? Nih tulisannya. Jadi ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang itu isinya suratnya Allah, ada perintah, ada larangan, ada aturan, ada hukum, ada syariat. Semua yang di dalam Al-Quran itu apa? Seruan Allah. Melalui siapa Rasulullah Rasul memanggil kita, menyeru kita? Melalui Rasul. Bukankah kita mendapatkan Al-Quran dari Allah, kemudian melalui Rasul, dari Rasul melalui sahabat, kemudian kita menerima sekarang? Jadi, apapun yang ada di dalam Al-Quran, Allah atur kita, Allah perintah kita, Allah larang kita, jawaban kita apa Bapak Ibu? Sami'na. Selama ini bagaimana jawaban kita? Wallahu a'lam. Silakan renungkan diri kita. Jika kita betul-betul ingin menjadi seorang muslim yang benar, mukmin yang benar, jika telah dapat ayat, telah dapat perintah, jangan tawar-menawar, karena Allah tidak menghendaki itu. Mari kita buka, ibu bapak jamaah sekalian, surat 35. Apa yang terjadi dengan kebanyakan orang Islam, orang-orang muslim yang telah mengucapkan syahadat, yang telah mengakui iman? Lihat dari ayat 31. Surat 35, surat Fatir, ayat 31. 32 dan ayat 33. Mulai dari 31 dulu. Walladzi auhayna ilaika minal kitab huwal haqq. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, yaitu dari kitab, kitab Al-Quran, itu hak, itu benar. Dari siapa, Bu? Allah. Tapi sungguh, Allah itu biibadihi, terhadap hamba-hambanya, la khabirum basir. Benar-benar maha mengetahui, benar-benar maha menyaksikan. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Allah terhadap hambanya itu maha mengetahui, maha menyaksikan. Apa maksudnya?
Allah tahu siapa hambanya yang telah menerima Quran, mau menjalankan Quran atau mau cuek dengan Al-Quran. Maka hamba-hamba Allah itu terpecah menjadi 3 golongan, disebut oleh Allah. Lihat ayat 32. Summa awrathnal kitaballadzina stafaina min ibadina. Kemudian kitab Al-Quran yang telah Allah wahyukan melalui Rasul itu tadi, kami wariskan. Diwariskan kepada siapa ibu Al-Quran itu? Alladzina stafaina min ibadina. Kepada hamba-hamba kami yang terpilih di antara hamba kami. Pertanyaannya adalah, yang dimaksud hamba Allah itu siapa ibu bapak? Kira-kira orang Islam saja atau semua makhluk manusia? Dan semua makhluk sebetulnya. Yang sedang dibicarakan hanyalah manusia. Kira-kira yang dimaksud hamba Allah itu semua manusia, termasuk orang kafir, non-muslim, atau hanya orang Islam? Hamba kami semua manusia ibu. Tapi yang diwarisi oleh Allah Al-Quran gak semuanya. Hanya yang terpilih. Siapa yang terpilih? Orang yang beriman. Karena hanya orang beriman yang mau terima Quran. Coba, orang-orang kafir mau terima Quran enggak? Buru-buru Quran. Yang ada malah Quran dihinakan, dilecehkan, seakan-akan tidak ada apa-apanya. Hanya orang Islam. Berarti orang Islam yang beriman, yang mendapatkan wahyu Al-Quran melalui Rasulullah, lalu diwariskan, bangga nggak harusnya dapat warisan ibu? Warisannya dari siapa ini? Allahu Akbar. Warisan loh ini. Sayangnya banyak orang ngaku iman, diwarisi Quran cuma diterima, bangga di lisan, belum tentu sami'na wa ata'na. Maka orang-orang Islam yang telah diwarisi Quran oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai hamba pilihan, terbagi menjadi 3. Siapa yang pertama di situ disebut? Faminhum zalimun linafsih. Maka di antara mereka ada orang-orang yang selalu mendolimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Siapa mereka? Orang Islam yang tidak pernah mengatakan sami'na wa ata'na. Ngaku Islam tapi nggak pernah mau ibadah. Sholatnya ditinggal, saumnya ditinggal, ngaji ditinggal. Tapi agamanya apa kalau ditanya? Islam dong. Maaf ibu, bapak, ada nggak kira-kira? Kira-kira pantas nggak dia disebut Islam? Kalau nyebut dirinya Islam sih silahkan saja. Tapi yang akan menilai Islam itu siapa? Allah. Jangankan dia akan dikatakan iman, Islamnya saja boleh jadi batil. Karena dia mengakui menerima Quran, tapi zalim, diperintah nggak nurut. Maka orang-orang yang seperti ini pasti akan celaka. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim. Hadis ini hasan sahih dan hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang disampaikan melalui Rasul, yang kalimatnya, kata-katanya dari Allah. Cuman Rasul yang menyampaikan, tapi tidak terdapat dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran, firman Allah, semuanya dari Allah, semua isinya dari Allah. Rasulullah SAW menyampaikan, tapi terbuktikan dan terbukukan di dalam wahyu. Kalau hadis Nabawi, firman Allah yang kata-katanya bukan dari Allah, tapi perintahnya dari Allah, hanya penjelasannya dari Rasul. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi berarti firman Allah yang kata-katanya dari Allah disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala telah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku haramkan
perbuatan dolim, aku haramkan kedoliman atas diriku. Allah mengharamkan dirinya dolim. Faja'altuhu bainakum muharraman, maka aku haramkan kedoliman di antara kalian. Artinya karena Allah haramkan dirinya dolim, maka makhluknya haram berbuat dolim. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berbuat dolim. Jangan mendolimi sendiri. Gimana ada orang dilarang berbuat dolim kok malah dolim? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kamu akan perbuatan-perbuatan zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalimmu di dunia akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Artinya apa, Bu? Orang yang di dunia zalim pasti di yaumil kiamah gelap. Maksudnya tidak akan mendapatkan cahaya iman terang benderang, bisa masuk surga nggak bisa. Kenapa? Karena tidak membawa cahaya iman, gelap. Maka Allah perintahkan kepada kita, jauhi kedoliman. Ternyata ada kelompok pertama, orang ngaku Islam, orang ngaku iman, zolimul linafsih, mendolimi diri sendiri. Maka orang itu akan gelap di yaumil akhir, mereka tidak akan mendapatkan ridha Allah. Karena Allah tidak pernah akan menilai orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Kelompok kedua, siapa mereka, Ibu? Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada kelompok yang pertengahan, tengah-tengah. Siapa itu tengah-tengah? Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa. Sholat iya, puasa iya, tapi maksiat juga tetap, korupsi tetap, zalim tetap, dusta tetap. Seimbang antara perbuatan dosa, seimbang dengan perbuatan ibadah. Nanti Allah akan nilai amal Anda lebih banyak yang mana. Kalau ternyata ditimbang amal buruknya lebih berat, kemana tempatnya? Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka dia masuk ke tempat yang diridhoi, yaitu surga. Mereka untung untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang timbangan amal keburukannya lebih berat, maka sesungguhnya mereka akan masuk ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang membakar. Jadi orang-orang yang muktasi tengah-tengah tadi gak bakal bisa langsung masuk surga jika timbangan amal keburukannya lebih berat, melainkan singgah dulu sebentar di neraka. Berapa lama? Wallahu a'lam, tergantung berapa banyak kedolimannya. Intinya, orang-orang yang muktasid itu orang-orang yang dia beramal juga, berbuat dolim juga, dia bermaksiat juga, ibadah juga, perbuatan jelek juga. Nanti Allah akan melihat sebatas mana kezolimannya, sejauh mana amal ibadahnya. Jika ternyata lebih baik amal ibadahnya, lebih banyak timbangan amal kebaikannya, semoga bisa langsung surga. Jika tidak, berarti akan mampir ke dalam neraka. Kira-kira ibu pengen yang mana? Yang langsung. Jadi bukan kelompok pertama yang dolim tadi, bukan kelompok yang kedua yang muktasi tadi. Pengen kelompok ketiga. Siapa kelompok ketiga? Itu dia. Sabiqum bil khairati biidznillah. Yang selalu ingin senantiasa sabik, berlomba-lomba untuk lebih dulu berbuat kebaikan. Biiznillah. Tapi bukan kebaikan menurut hawa nafsu, bukan kebaikan menurut saya. Karena ada manusia-manusia mengaku Islam dan iman, ketika beramal ibadah, yang penting niat saya baik, yang penting perbuatan saya baik. Gak cukup. Karena baik itu biiznillah, atas izin Allah, sesuai dengan ketetapan Allah.
Maka kalau sudah ada ketetapan Allah, dia mengatakan sami'na wa ata'na, berlomba-lomba berbuat baikan atas izin Allah. Kelompok ketiga inilah yang paling beruntung. Ujung ayatnya Allah katakan apa? Dzalika huwal fauzul kabir. Bagi mereka itulah orang-orang yang akan mendapat kemenangan yang besar. Kira-kira ibu, kemenangan yang besar itu apa? Afan tafassahu fil majalis, berlapang-lapang dalam majelis. Silakan supaya tidak mengganggu. Monggo silakan. Siapa menurut Allah kelompok yang mendapat kemenangan yang besar, ibu, bapak, jamaah sekalian? Hanya kelompok ketiga. Yang mana itu? Berlomba-lomba berbuat kebaikan atas izin Allah, akan mendapat kemenangan yang besar. Apa kemenangan yang besar itu? Lihat ayat 33. Jannatu Aden. Mereka akan meraih surga-surga Aden. Yadkhulunaha, yang nanti mereka akan memasukinya. Yuhallawna, dan mereka akan mendapatkan di dalamnya itu fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'ah, mendapatkan perhiasan-perhiasan dari gelang-gelangnya, dari emasnya, dari mutiaranya, dari peraknya, dari segala macam yang diinginkan. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalam surga adalah subhanallah. Kira-kira pengen ndak ibu? Pengen ndak pak? Yang kelompok 3, sami'na wa ata'na, tidak akan protes terhadap ketetapan Allah. Tapi maaf, untuk berbuat itu cukupkah hanya dengan cita-cita di lisan atau harus bersungguh-sungguh? Tadi dikatakan sabiqu bil khairat biidnillah, berlomba-lomba berbuat kebaikan atas izin Allah. Bapak Ibu, yang namanya berlomba-lomba itu cepet-cepetan atau pelan-pelanan? Tergesa-gesa, benar-benar sungguh-sungguh, atau santai? Coba kita buka surat 57. Surat 57, surat Al-Hadid. Ayatnya ayat yang ke-20. Berapa? Coba dibuka. 57. Nah, 21. Sabiqu ila maghfiratin. Berlomba-lombalah kamu untuk menuju ampunan, mendapatkan ampunan. Mir rabbikum, dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan untuk mendapatkan surga. Arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya surga itu bagaikan luasnya langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan oleh Allah untuk orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Surat 57, surat Al-Hadid ayat 21. Apa artinya Bapak Ibu jamaah sekalian? Untuk bisa mendapatkan surga itu tenang-tenang, santai-santai, atau harus berlomba-lomba? Jadi kalau dipanggil untuk sholat, itu berlomba-lomba tepat waktu atau entar dulu? Selama ini bagaimana Bu? Ya nggak usah dijawab di sini, nanti Allah yang nilai kan? Tapi mari kita lihat diri sendiri. Ini baru sholat. Diperintah zakat, diperintah sedekah, diperintah ngaji, diperintah untuk taat, diperintah perintah-perintah. Apakah Anda menolak atau menggantungkan atau mengundur-mundur? Terserah Anda. Kalau Anda pengen masuk surga, berlomba-lomba, buktikan. Kenapa? Islam itu, iman itu bukan cuman ucapan. Harus dengan bukti. Silakan buktikan. Anda ingin betul-betul mendapatkan itu, mari berlomba-lomba. Sayangnya maaf, untuk berlomba-lomba urusan akhirat itu pada malas. Sering saya dapati ketika khususnya Jumat, pada saat sholat Jumat, kami sudah naik mimbar, itu masih kosong. Kalau toh ada, bukannya pada di depan, paling pojok sana nyarinya.
Ada nyari tiang, ada nyari tembok, yang PW-PW. Subhanallah, apa yang terjadi? Saya pikir khusyuk. Ternyata pada saat mau mendengarkan khutbah, itu salah baca doa. Rupanya Bapak Ibu ketahuilah, yang namanya orang terkena penyakit susah tidur. Apa namanya penyakit itu? Insomnia. Obat yang paling mujarab adalah datang ke kajian dan datang ke Jumat. Subhanallah. Bener Bu, itu cepat sekali bisa tidur. Justru ketika di rumah mau tidur nggak bisa, walaupun sudah baca doa nggak bisa-bisa, giliran sampai masjid, khususnya Jumat, saat begitu duduk, langsung doa yang dibaca. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, langsung lelap. Ketika khotib khutbah berapi-api, suaranya lantang, itu kayak lagi khusyuk banget. Ternyata sampai khutbah selesai, qomat masih khusyuk. Salah doa. Penyakit insomnianya sembuh di masjid. Banyak juga yang lagi ikut kajian juga salah doa. Tapi insya Allah al-islah enggak, semuanya semangat insya Allah. Bapak ibunya yang benar kajian semangat insya Allah. Artinya apa di sini? Siapa yang ingin berlomba-lomba harus dengan kesungguhan, harus dengan semangat. Tidak boleh berlomba-lomba itu santai. Tapi kalau urusan dunia Bapak Ibu, lomba-lomba itu nggak ada yang santai loh. Sampai anak-anak kita, mungkin cucu-cucu ibu dan bapak yang ikut perlombaan, lihat lomba balap kelereng, lomba balap karung, lomba makan kerupuk, itu pengennya menang atau kalah? Menang atau kalah? Walaupun akhirnya tetap kalah, tapi tetap semangat dalam perlombaan. Anehnya kalau untuk berlomba-lomba datang ke taklim, berlomba-lomba datang ke masjid, itu pengen datang dulu-duluan atau ntar aja? Ya, coba. Kalau ada perlombaan urusan dunia, yang datang itu peserta lomba dulu atau juri dulu? Peserta lomba, juri mah belakangan. Kalau urusan datang taklim, yang sering datang ustadznya dulu atau peserta taklim dulu? Saya nggak nyindir demi Allah, nggak. Tadi banyak kok yang datang duluan. Nggak apa-apa, silakan aja. Subhanallah, seperti itulah. Ketika peserta Jumat yang datang sering khotib duluan, pesertanya ntar di tengah khutbah baru pada datang. Kenapa seperti itu? Padahal ketahuilah ibu bapak jamaah sekalian, perlombaan urusan dunia itu pesertanya 1000 orang, paling yang menang cuma 3 orang. Juara 1, juara 2, juara 3. Paling ada juara harapan 1, 2, 3. Yang lain pasti hiburan. Nggak mungkin menang semua kan? Tapi kalau untuk perlombaan dunia, semangatnya bukan kepalang. Walaupun harus daftar, harus bayar, ikutan. Coba kalau perlombaan akhirat, harus daftar apa enggak? Cukup daftarnya sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu enggak perlu daftar berikutnya, datang aja ke tempat perlombaan. Perlombaan datang sholat berjamaah di masjid, perlombaan menghadiri majelis taklim, perlombaan untuk berlomba-lomba. Dan perlombaan itu yang bikin semangat adalah ketika yang hadir banyak. Betul apa enggak Bu? Coba kalau perlombaan dunia itu banyak gak pesertanya? Tapi tadi yang menang sedikit kan? Kalau perlombaan urusan akhirat itu pesertanya banyak, yang menang berapa? Bisa semua peserta menang, bisa hanya satu peserta yang menang, bisa nggak ada yang menang. Tergantung perlombaan itu niat kamu apa. Kapan seseorang akan niat berlomba-lomba dengan semangat? Biasanya di tempat tertentu. Kapan? Ketika di Masjidil Haram, itu pada berlomba-lomba semua. Bener nggak? Kapan datang ke masjid? Nunggu adzan atau nunggu sebelum adzan? Qomat dulu atau sebelum qomat? Sebelum adzannya itu kira-kira berapa lama? Sejam 2 jam udah nongkrong di masjid. Ya Allah, nungguin imam. Iktikaf baca Quran yang di Masjidil Haram, tawaf, gak bosan-bosan tuh kenapa? Pesertanya banyak, rame. Kenapa pulang ke tanah air kok gak ke masjid lagi? Pesertanya sedikit, gak rame, gak semangat. Justru perlombaan akhirat itu paling berat. Kenapa? Karena terkadang pesertanya sendiri. Coba Bu, ibu berlomba-lomba sholat malam, banyak gak pesertanya? Sendiri di rumah. Ada yang lihat apa enggak? Gak ada yang lihat. Bahkan mungkin pasangan kita aja gak lihat loh.
Justru perlombaan yang sendiri itu, yang tidak ada yang menyaksikan, tapi dia berlomba-lomba dengan izin Allah, itu perlombaan is the best. Mana yang lebih berat? Perlombaan akhirat. Yang pesertanya banyak atau yang pesertanya sendiri? Kalau pesertanya banyak, banyak yang ikut. Contoh Ramadan. Pesertanya banyak nggak? Semua umat Islam, Sholaum, Ramadan, Taraweh semua. Silahkan ketika puasa yang sunnah, Senin, Kemis, tengah bulan, pesertanya banyak nggak? Nggak ada yang tahu. Berat apa berat? Inilah, subhanallah. Tapi bagi orang yang ingin berlomba-lomba meraih surga, dia akan lakukan itu, sami'na wa ata'na, karena keinginannya adalah menemui Robnya dalam keadaan Allah ridho. Maka ketika kita mendapatkan seruan Allah, panggilan Allah, apapun bentuknya, seyogyanya mari taati, mari ikuti. Karena dengan mentaati Allah dan Rasul, itulah sarana kita, jalan kita menuju surga. Bahkan ibu bapak jamaah sekalian, ketika kita di dalam surga dijamin gak bakal kesepian. Walaupun penghuni surga lebih sedikit dari penghuni neraka, tapi nanti di surga dengan kita berlomba-lomba mentaati Allah dan Rasul, dikumpulkan dengan orang-orang pilihan Allah. Siapa saja mereka itu? Silakan kita buka surat An-Nisa, surat 4 ayat yang ke-69. Surat 4 ayat 69. May yuti'illaha war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan ditempatkan oleh Allah bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Jadi orang yang mau taat kepada Allah dan Rasul nanti ditempatkan oleh Allah di surga bersama dengan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Dengan siapa mereka? Minan nabiyyin, Allah tempatkan dengan para nabi. Wassiddiqin, Allah tempatkan dengan orang-orang yang jujur, yang benar. Wasyuhada, Allah tempatkan dengan orang-orang yang syahid. Wassalihin, Allah tempatkan pula dengan orang-orang yang saleh. Wahasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah teman yang terbaik. Kira-kira Bapak Ibu pengen gak masuk bersama Nabi di surga? Ketemu dengan keluarga Nabi? Ketemu sahabat Nabi? Mari, sami'na wa ata'na. Taati Allah, taati Rasul. Jika Allah dan Rasul menyeru, jangan pernah kita menolak, karena seruan Allah dan Rasul adalah untuk diri kita. Tadi disebut Ibu di surat 8 ayat 24. Kan perintah Allah, jika Allah menyeru kamu, Rasul menyeru kamu, penuhi. Untuk apa? Untuk membawa kebahagiaan. Apa-apa yang memberi kehidupan untukmu. Pertanyaan saya, kita mengalami kehidupan berapa kali, Bu? Berapa kali kehidupan yang kita alami? 4. Pertama, kehidupan alam rahim. Tapi alam ruh yang kita nggak merasakan, tapi mengalami. Bukankah pertama kali proses kita hidup di dalam rahim? Ditiupkan ruh di dalam rahim, tapi karena itu alam ruh, kita nggak pernah merasakan. Tapi yakin ada, justru di alam ruh itulah pertama kali Allah mengambil perjanjian dengan kita agar kita beriman. Alastu birabbikum? Jawaban kita apa? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi, kami mengakui, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Kami akan tunduk nanti setelah lahir ke dunia. Kenapa Allah sampaikan ayat itu? Supaya mereka tidak mengatakan inna kunna anil hadza ghafilin. Sesungguhnya kami terhadap persaksian ini lengah. Jadi ada perjanjian alam rahim. Itulah kehidupan pertama kita. Lalu lahir ke dunia. Apa namanya? Kehidupan alam dunia. Alam apa itu, Bu? Alam jasad dan ruh. Jasad bertemu dengan ruh, ibu merasakan bahagia, merasakan sedih, merasakan senang, merasakan susah, merasakan sakit, merasakan sehat, kaya, miskin, seterusnya silih berganti. Betul apa enggak, Bu?
Inilah kehidupan dunia. Kira-kira lebih panjang mana dengan kehidupan alam rahim? Alam rahim sekitar 9 bulan. Kalau alam dunia antara 70-80, paling banter cepek ya Bu ya. Ya, tapi sudah nggak bisa apa-apa 100 tahun Ibu. Intinya umatnya Rasulullah itu dikatakan berapa tahun? Antara 60-70 tahun. Ya puluhan tahun, itulah alam dunia. Lama atau sebentar Bu? Lama dibandingkan alam rahim. Nanti setelah alam dunia akan ada alam apa? Alam kehidupan, alam kubur. Itulah alam kehidupan yang ketiga. Alam kehidupan, alam kubur itu yang mana? Jasad kita hancur, ruh kita tetap hidup. Maka alam ruh di alam kubur itu, atau di alam barzah itu, ada merasakan bahagia nggak Bu? Ada. Ada merasakan susah apa nggak Bu? Ada siksa nggak dikubur? Ada nikmat nggak dikubur? Berarti ada yang mengalami siksa, ada yang mengalami bahagia, ada yang mengalami nikmat, tergantung bagaimana persiapan Anda di alam dunia. Kalau yang di dunianya sami'na wa atokna, kira-kira yang nikmat nggak dikubur? Kalau yang di dunianya sami'na wa asoina, Anda akan sengsara dikubur. Jadi nikmat kita dikubur tergantung bagaimana hidup kita di dunia. Maaf, berapa lama di kuburan? Berapa lama? Wallahu alam. Bisa ribuan tahun, bisa ratusan ribu tahun. Sampai yaumil qiyam. Jadi lamaan mana dikubur dengan di dunia? Kalau begitu, sesuatu yang lebih lama lebih baik atau lebih buruk? Sesuatu yang lebih lama, lebih baik atau lebih buruk? Lebih utama atau tidak? Lebih utama mana kehidupan kubur dengan dunia? Kubur, jelas. Yang begitu lama. Tapi tergantung alam dunia kita. Jika kita ingin sukses di kubur, di dunia ini sami'na wa atokna. Kenapa Bapak Ibu? Di kubur itu pertanyaannya sebetulnya cemen loh. Cuman sedikit, 3 pertanyaan doang. Pertanyaannya cemen, jawabannya berat. Apa coba pertanyaannya Bapak Ibu? Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Man Nabiyuk, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Cuma 3 kan? Demi Allah, profesor, doktor, jenderal, raja, presiden, gubernur, menteri, belum tentu bisa jawab 3 ini. Betul. Tapi lulus TK aja enggak bisa jadi jawab. Bilal lulus TK enggak Bapak Ibu? Bilal bin Rabah lulus TK enggak? Enggak pernah sekolah. Berarti TK aja enggak lulus kan? Bisa enggak beliau jawab 3 pertanyaan di kubur? Gampang. Kenapa modalnya? Sami'na wa ata'na. Tapi orang-orang yang hebat kayak apapun di dunia, jika tidak ada sami'na wa ata'na, memiliki gelar kayak apapun, belum tentu bisa menjawab 3 ini. Padahal cuma 3 pertanyaan. Maka siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan? Nikmat dikubur. Yang nggak bisa menjawab? Sengsara dikubur. Jika sengsara selamanya sampai yaumil akhir, jika nikmat selamanya sampai yaumil. Nah, setelah alam kehidupan alam kubur, ada kehidupan alam apa lagi Bu? Akhirat. Alam akhirat itu alam apa? Alam ruh atau alam jasad atau alam jasad dan ruh? Jasad dan ruh. Kenapa jasad kita nanti dibangkitkan kembali, diciptakan utuh kembali, dipersatukan lagi dengan ruh? Berarti di alam akhirat nanti mengalami sakit, mengalami nikmat, mengalami bahagia, mengalami suka, senang, sedih, nikmat surga atau sedih neraka, azab neraka, pasti akan mengalami. Mana yang Ibu pilih kira-kira? Mana yang Bapak pilih? Yang nikmat di surga atau yang sengsara di neraka? Tergantung di dunia. Sami'na wa ata'na. Terserah kita. Allah bebaskan kita. Anda mau sami'na wa ata'na, mengikuti aturan Allah, mengikuti contoh Rasul, Anda selamat. Jika tidak, resiko tanggung penumpang. Silakan sendiri. Kenapa? Banyak orang sadar, tahu itu, tapi nggak mau sungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Padahal sudah jelas, ayat-ayat jelas, kita juga ngaji, hadis-hadis jelas. Tapi kadang-kadang semangat untuk melaksanakan aturan-aturan Allah kalah dengan hawa nafsu dunia. Apa yang menyebabkan? Karena hawa nafsu sudah menguasai akidah.
Hawa nafsu dunia, kesenangan dunia sudah mengalahkan ketaatan kepada Allah. Sehingga dia tidak peduli lagi dengan kehidupan sesudah kematian. Dia tidak peduli lagi. Yang dia pedulikan, saya hidup di dunia sekarang ini. Yang penting happy. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mungkinkah orang yang seperti itu akan mendapatkan ridha Allah? Jangan harap. Jangan harap. Karena Allah hanya akan meridhoi orang-orang yang taat. Segala perbuatan yang dilaksanakan juga sesuai aturan Allah. Gak boleh suka-suka. Karena banyak di antara umat Islam dalam menjalankan perintah, yang penting kan niatnya baik. Masa gak boleh? Masa ini itu gak boleh? Baik, Bapak Ibu, kita dengarkan nasihat Rasulullah SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmizi dan berkata hadis ini adalah Hasan Sahih. Dari seorang sahabat yang bernama Abu Najih Al-Irbad bin Syariyah. Suatu ketika Abu Najih Al-Irbad bin Syariyah mendapatkan peringatan dari Rasulullah SAW. Wa'adhona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatun wajilat minhal qulub wa dzarifat minhal uyun. Suatu ketika Nabi SAW berkhutbah menasehati kami, sebuah nasihat yang dengan nasihat itu bergetar hati kami, bercucuran air mata kami. Fakulna, maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun mawadi'. Wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat Anda ini nasihat perpisahan. Dah gak ada lagi nasihat sesudah ini. Coba Bapak Ibu, kita satu keluarga besar. Orang tua kita dalam keadaan sakit, lalu ngumpulin kita, lalu memberi wasiat, memberi nasihat. Anak-anakku, keluargaku, tolong dengarkan wasiatku. Ini wasiat terakhir. Boleh jadi sesudah ini Bapak gak bisa apa-apa lagi. Nangis gak kita? Kira-kira bergetar gak hati kita? Bayangkan sahabat Rasul ketika mendengar itu dari Rasul. Maka ketika mendengar nasihat itu, mereka mengatakan, bergetar hati kami, bercucuran air mata kami, lalu kami bertanya, ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat terakhir. Berarti perpisahan, setelah ini tidak akan mendengar nasihat dari Anda lagi. Fa'ausina ya Rasulullah. Maka wasiati kami ya Rasulullah, nasihati kami ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan sepeninggal Anda nanti ketika Anda nggak ada. Rasul cuma berwasiat, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Wassami', dengarkan. Wa ta'ati, taati. Wa in amarakum abdun, walaupun jika kamu diperintah seorang hamba, tapi jika diperintah untuk menjalankan kitabullah, taati sebaik-baiknya. Wa immayya'ish minkum, siapa yang masih hidup di antara kalian, fasayarah tilafan katsira, kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan bukan antara orang kafir dengan orang Islam, tapi Islam dengan Betul Bapak Ibu? Kenapa kalau orang Islam berpecah belah? Karena tidak mencoba untuk mengikuti aturan Allah, gak berpedoman kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis. Terpecah belah karena mengikuti hawa nafsu. Maka Rasulullah SAW di ujung daripada hadisnya berwasiat kepada para sahabatnya. Wasiatnya adalah apa yang disampaikan Rasulullah. Apa itu? Perintahnya adalah ikutilah Allah, ikutilah Rasul, peganglah Allah, peganglah kitabullah, peganglah hadis, adu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham Anda. Supaya apa? Jangan sampai terlepas. Artinya Rasul berpesan kepada kita, pada saat kita mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yang pedomannya Al-Quran as-Sunnah, Quran Sunnah itu kamu pegang erat-erat, jangan sampai kamu lepas. Kalau kita berpedoman dengan dua ini, Al-Quran, As-Sunnah,
insya Allah selamat. Karena jalan lurus kita itu cuma satu pedomannya, Al-Quran. Dan keterangan Al-Quran cuma satu, Al-Hadis. Maka yang berpedoman dengan itu, insya Allah selamat, Ibu. Insya Allah selamat. Betul, ini mendaji jaminan. Siapa yang meyakini itu pasti benar. Tapi siapa yang tidak meyakini, Anda akan tersesat. Coba kita buka surat 6 ayat 153. Satu lima tiga. Apa di sana, Ibu? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikuti dia. Ibu, Bapak, setiap kita sholat wajib membaca doa. Satu-satunya doa yang wajib kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Jika Anda nggak baca ini, nggak sah sholat Anda. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Satu kan cuma doanya, Bu. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jika kita nggak baca ayat ini, walaupun Fatihah dibaca semua, tapi ayat yang ke-6 nggak dibaca, sah apa enggak? Nggak sah. Berarti kebutuhan kita jalan yang lurus sangat butuh bagi kita. Sampai-sampai sehari 17 kali kita minta. Jika sholatnya fardu 5 waktu. Kalau nambah sholat sunnah, subhanallah, nambah lagi. Kalau sholat malamnya dikerjakan, sholat rawatib dikerjakan, duha dikerjakan, tahiyatul masjid dikerjakan, syukur wudhu dikerjakan, boleh jadi lebih dari 50 kita minta petunjuk. Berarti betapa kita ingin mendapatkan jalan yang lurus. Allah katakan di ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti dia. Wala tattabi, dan jangan kamu mengikuti subula, jalan-jalan lain selain jalan lurus ini. Fatafarraqa bikum an sabili, niscaya kamu akan tercerai-berai dari jalan lurus itu. Di ujung ayatnya Allah katakan, dzalikum wassakum bihi, demikian itu adalah wasiat Allah untuk kalian. Dengan wasiat itu kalian semoga akan jadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Jadi supaya takwa pedomannya apa? Jalan lurus. Jalan lurus itu apa? Nah, pada saat Rasul mendapat wahyu ini, lalu Rasul menjelaskan kepada para sahabat, dikumpulkan para sahabat. Rasul memegang sepotong ranting, kemudian menggaris satu garis lurus di bawah. Diulangi garis lurus, diulangi garis lurus. Lalu Rasul membaca ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini jalanku yang lurus, ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti ini, ikuti ini. Lalu Rasul membuat jalan yang lain, Bu. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, jalan-jalan cabang. Lalu dibaca ayatnya. Wala tattabi'us subula, jangan kamu mengikuti jalan-jalan ini. Kalau kamu ngikutin jalan ini, nggak ngikutin jalan lurus, fatafarraqa bikum an sabil, kamu akan tersesat, terpecah belah dari jalan lurus, nggak nyampe nanti. Ketika membaca ayat ini, sahabat masih bingung. Maka ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, jalan lurus yang dimaksud itu apa? Tadi pesan Rasulullah kepada Al-Ibad, Abu Najih, Al-Ilbad bin Sariyah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Sunnah Rasul itu apa? Al-Quran, Al-Hadis. Sunnah khulafa'ur rasyidin apa? Al-Quran, Al-Hadis. Addu alaiha tadi, gigit erat-erat dengan gigi gerakmu. Kalau kamu mengikuti Al-Quran, Al-Hadis, insya Allah selamat. Kalau tidak, tercerai-berai. Berarti ketika ada Al-Quran, ada Al-Hadis, supaya kita tetap di jalan yang lurus, jawaban kita apa?
Sami'na wa ata'na. Jangan sampai terpecah belah. Kenapa? Kalau ada urusan yang lain, kemudian kamu ikuti, nggak ngikuti Al-Quran, nggak ngikuti As-Sunnah, kamu nanti boleh jadi berkhianat kepada Allah dan Rasul. Ibu bapak lihat ayatnya. Surat 33, ayat 36. Surat 33 ayat 36. Makana limu'minin, tidak pantas bagi seorang laki-laki yang beriman, wala mu'minatin, juga tidak pantas bagi perempuan yang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu ketetapan. Maksudnya ketetapan apa ini? Ketetapan dalam rangka taat kepada Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, mengikuti Al-Hadis. Sudah ada ketetapan Allah, Al-Quran, ketetapan Rasul, As-Sunnah, Al-Hadis. Lalu manusia yang mengaku iman, laki-laki maupun perempuan, sudah ditetapkan. Tiba-tiba ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka mencari ketetapan yang lain selain dari ketetapan Allah dan Rasul dalam urusan amal ibadah mereka. Boleh nggak, Bu? Kata Allah begini, kata Rasul begini. Tiba-tiba, tapi kan ini kan bagus, yang penting kan niatnya baik, tapi nggak ada ketetapannya. Boleh apa enggak? Tapi begitu banyak umat Islam di negara kita yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti kebiasaan, ketetapan Allah dan Rasul ditiadakan, tapi mengambil ketetapan kebiasaan nenek moyang. Dan ini terjadi. Allah katakan tidak boleh. Bahkan wa may ya'sillaha wa rasul, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maksudnya durhaka, diberi ketetapan Al-Quran As-Sunnah, nyari yang lain, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat yang sangat jauh. Maka tidak boleh. Rasul tegas-tegas di ujung hadis tadi dikatakan oleh Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kalian jauhkan dari perbuatan yang diada-adakan. Kenapa? Fa inna muhdatsatin bid'ah, yang diada-adakan dari urusan agama itu bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dolalah, tapi setiap bid'ah itu ketahuilah sesat. Tapi orang-orang ada yang mengatakan, enggak setiap bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah kok. Betul kalau kembali kepada urusan bahasa. Ada bid'ah hasanah, ya. Ada bid'ah dolalah, ya. Kalau secara bahasa. Tapi bid'ah yang dimaksud oleh Rasul adalah dalam urusan agama, ketaatan, ibadah, urusan syariat. Gak ada yang hasanah, semuanya dolalah. Contoh, bid'ah secara bahasa. Bid'ah asal kata dari bada, artinya baru. Sesuatu yang baru itu dikatakan bid'ah. Afan, antum pakai pici seperti pici saya, bid'ah nggak, akhi? Bid'ah nggak? Bid'ah nggak ada di zaman Rasul pici kayak gini. Antum menyorot untuk suatu kajian pakai alat elektronik, bid'ah nggak ini? Bid'ah. Saya bicara pakai mic, bid'ah nggak? Bid'ah secara bahasa. Nggak ada zaman Rasul itu teriak, Rasul itu suaranya lantang, kenceng, tidak ada disiarkan, harus datang. Berarti sarana-sarana seperti ini bid'ah. Tapi bid'ah secara bahasa, sekedar sarana, monggo. Ibu duduk di atas karpet, bid'ah loh, ini karpet nggak boleh loh. Di zaman Rasul di atas tanah, nggak ada karpet. Ketika Rasulullah sholat di masjid, nggak pakai karpet, tanah. Betul apa enggak ini? Ketika Rasul haji, umroh dari dari Nabawi menuju Masjidil Haram, pakai apa? Yang punya unta. Yang nggak punya unta? Berarti sekarang ibu pakai mobil, pakai pesawat apa? Secara bahasa. Kalau dikatakan semua mau bid'ah, berarti bapak ibu mau haji jangan pakai pesawat, harus naik onta. Kalau nggak jalan kaki, kapan Anda nyampe? Kalau urusan bahasa, sekedar sarana kelengkapan untuk urusan ibadah, boleh, silakan.
Yang nggak boleh itu dalam tata cara beribadah. Kalau urusan itu jelas tadi ayatnya. Surat 33 ayat 26. Jangan kita membuat-buat. Maka kalau sudah datang ketetapan Allah, datang ketetapan Rasul, tidak boleh tidak kecuali sami'na wa ata'na. Surat 24 ayat 51. Surat 24 An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya hanyalah perkataan orang-orang yang beriman. Idza du'u ilallah wa rasul ayyahkuma bainahum, apabila diseru Allah, diseru Rasul untuk menetapkan hukum di antara mereka, dan telah datang ketetapan itu dari Allah dan Rasul, diperintah oleh Allah dan Rasul. Apa jawaban orang beriman? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka hanya akan menjawab, kami mendengar, kami mentaati. Beruntung gak mereka? Pasti, insya Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, insya Allah. Jika mendengar dan mau mentaati, berarti apa-apa yang datang dari Allah melalui Rasul tidak boleh tidak kecuali satu kita laksanakan. Jika sesuatu yang baik menurut manusia, tapi nggak ada contoh dari Allah, dari Rasulnya, nggak ada perintah dari Allah, tidak boleh tidak kecuali tinggalkan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwasanya Ummul Mukminin mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan suatu urusan dalam agama kita ini, dalam urusan ibadah ini, yang dia itu tidak ada contoh dariku, tertolak. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan dalam satu riwayat lafadz bagi Imam Muslim dengan sedikit kalimat yang berbeda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang amal itu tidak pernah ada contoh dariku, tertolak. Apapun bentuk amalnya, walaupun dikatakan baik, jika tidak ada perintah dari Allah, jika tidak ada perintah dari Rasul, tinggalkan. Tapi Pak, kan baik Pak, masa nggak boleh sih? Baik itu menurut Allah dan Rasul, bukan menurut kita. Terserah mau dikatakan maulid, mau dikatakan rajab, mau dikatakan apapun. Lihat, ada nggak perintahnya dari Rasul? Tapi kan niatnya baik, silahkan Anda berbuat itu. Kalau memang menurut Anda baik. Nanti yang akan menilai baik atau buruk itu siapa Bapak Ibu? Coba kita lihat surat 3 ayat 31. Surat 3 ayat 31. Allah berfirman, Kul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yang dimaksud aku siapa? Rasul. Allah berfirman kepada Rasul, Rasul katakan kepada umatmu, jika kalian semua mencintai Allah, benar-benar cinta Allah, kamu harus ikut aku. Kalau kamu ikut aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mencintai kamu dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi jika kita betul-betul cinta Allah dan ingin dicintai Allah, apa yang kita lakukan? Ikuti Rasul. Kenapa sih harus Rasul? Karena Allah sudah klaim bahwa satu-satunya utusan yang wajib diikuti oleh Allah di akhir zaman hanya satu. Siapa dia? Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian gak mengikuti Rasul, ada konsekuensi gak? Allah nyatakan, Anda belum beriman. Sampai demikian loh Bu.
Allah mengatakan, Anda belum Coba kita buka suratnya. Surat 4. Surat 4. Kita lihat dulu ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia benar-benar telah mentaati Allah. Jadi kalau ingin betul-betul mentaati Allah, siapa yang harus kita taati? Apapun yang ada dari Rasul, mari kita ikut, kita taati. Bagaimana ada orang ngaku iman, disuruh taat kepada Allah, kepada Rasul, tapi nggak taat? Wa man tawallau, jika kalian berpaling, tidak mau mentaati Rasul, Allah cuma katakan, wa ma arsalnaka alaihim hafidha. Aku tidaklah mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Artinya apa, Bu? Rasul itu diperintah bukan jagain kita, bukan memelihara kita, tapi Rasul diperintah untuk apa? Basyiran wa nadhiran wa syahidan. Menjadi saksi, memberi peringatan, memberi kabar gembira. Nanti kalau kita ngikutin Rasul, Anda dapat kabar gembira. Jika nggak ngikutin Rasul, Anda dapat kabar sedih. Rasul cuma mengingatkan, kitanya nggak nurut, ya terserah Anda. Rasul nggak bisa jagain kita. Rasul nggak bisa memberi syafaat. Nggak bakal ada syafaat dari Rasul jika Allah tidak meridhoi. Maka di sini, jika Anda betul-betul mencintai Allah, ikuti Rasul. Yang taat sama Rasul, taat sama Allah. Yang berpaling dari Rasul, dia tidak akan dapat penjagaan dari Rasul. Karena Rasul diutus bukan untuk menjaga, tapi mengingatkan, menyampaikan yang nanti akan menjadi saksi. Kemudian, gimana tetap ada orang sudah dikatakan begitu kok tetap berpaling? Gak mau ngikutin Rasul. Surat yang sama, ayat 65. Surat yang sama, ayat 65. Di awal ayat 64 ada kalimat begini, Bu, di ayat 64-nya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali setiap ada rasul diutus wajib ditaati atas izin Allah. Maaf, bukan ditaati atas izin kemauan kita, tapi atas izin Allah, berarti sesuai dengan aturannya Allah. Lalu di ayat 65, bagaimana jika ternyata ada orang gak mentaati Rasul, gak mau mengikuti aturan Rasul, gak mau mengikuti aturan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan melalui Rasul? Lihat ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu, kalian belum beriman. Mereka semua belum beriman. La yu'minuna, mereka semua tidak beriman. Hatta, sampai, sehingga yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka mau menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam seluruh perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Belum dikatakan kalian beriman sempurna imannya jika belum mengikuti hukumnya Rasul, jika belum mengikuti tata caranya Rasul. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka mau menerima apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya kepada mereka, dan mereka menerima ketetapan itu yusallimu taslima, menerima dengan taslim. Apa itu artinya taslim? Dengan tunduk, dengan patuh, dengan ikhlas. Gak pakai protes. Cuman satu jawabannya. Apa? Sami'na wa ata'na. Dah, itu yang dilakukan. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan beruntung. Jika tidak,
Anda akan dinilai oleh Allah, sesungguhnya Anda belum beriman. Tapi maaf, yang berhak menilai apakah Anda sudah beriman atau tidak, bukan kita. Bukan guru, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ilama, apalagi kita. Tapi yang berhak nilai adalah nanti Allah. Kapan Allah akan menilai itu, Ibu? Ketika kita sudah dibangkitkan di yaumil mahsyar. Kita nggak bakal tahu sekarang benar atau tidak. Ketahuan bahwa kita benar atau tidak saat di yaumil mahsyar kita nerima catatan amal dengan tangan kanan. Dengan itu kita akan diberi cahaya iman. Dengan cahaya iman Anda akan berjalan menuju surga. Baru tahu bahwa itu benar. Tapi di dunia Allah sudah memberitahukan kepada kita melalui Quran. Rasul sudah memberitahukan kepada kita melalui hadis, mana yang hak, mana yang batil. Ikuti Allah, ikuti Rasul pasti hak. Ikuti selain Allah dan Rasul boleh jadi nanti malah batil. Maka para pendakwah, para ulama menyampaikan bahwa bid'ah itu dolalah, sudah disampaikan. Tapi tetap ada yang mengatakan enggak, dolalah. Banyak acara-acara di negara kita yang dianggap baik, yang penting niatnya baik. Ya silahkan. Yang nanti akan menilai siapa? Allah. Bukan siapa-siapa. Kita mau ngikutin mereka, monggo-monggo saja kok. Nggak ada larangan, nggak ada. Tapi pertanggungjawabannya nanti di yaumil. Coba Bapak Ibu, mana yang lebih selamat? Jelas-jelas ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah kita ikuti, atau katanya yang kita ikuti? Tapi kan banyak yang berbuat. Memang jaminan ketika banyak yang berbuat pasti benar. Kebenaran dari mana? Al-haqqu mir rabbikum walatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu. Apa yang berasal dari Allah? Al-Quran, Al-Hadis. Itu pasti benar. Jangan ragu. Tapi kalau dari yang lain, yang tidak punya patokan Al-Quran, Al-Hadis, nggak ada kewajiban kita ikut. Adapun Anda ikut, resiko tanggung Anda sendiri. Kapan kita akan dinilai oleh Allah? Nanti pada saat sudah dibangkitkan di yaumil. Coba, pada saat orang dibangkitkan di yaumil mahsyar, dapat catatan amalnya dari tangan kanan, pasti sukses. Dapat catatannya dari tangan kiri, apalagi dari belakang, Anda gagal total. Dan nanti ketahuannya kalau sudah di yaumil. Maka yang terima dengan tangan kanan pasti membawa cahaya iman. Yang terimanya dengan belakangnya buru-buru bawa cahaya iman. Yang ada gelap gulita. Coba Ibu buka, Bapak buka surat 84. Surat Al-Insyiqaq. Dari ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah bekerja keras di dunia dengan sekeras-kerasnya untuk menemui Rabbmu, dan sungguh kalian pasti akan menemuinya. Jadi Ibu, Bapak, tiap manusia itu di dunia kerja keras. Tapi ada yang kerja kerasnya diridhoi Allah, ada yang kerja kerasnya nggak diridhoi Allah. Tapi semua kerja keras, pasti akan menemuinya. Kita lihat dari ayat 7 sampai ayat 9. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun nanti orang-orang yang menerima kitab catatan amal yang dikerjakan di dunia ini dengan baik dan diterima dengan tangan kanan, mereka dihisab dengan ringan, mereka dihisab dengan mudah, nanti akan kembali bertemu dengan keluarganya yang sama-sama beriman, bersukacita di surga. Sebaliknya dari ayat 10. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Maka adapun orang yang menerima catatan dari punggungnya, dari belakangnya, maka mereka akan teriak, celakalah aku, celakalah aku. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tahunya kalau sudah di akhirat, Ibu. Maka supaya kita nanti dengan tangan kanan, apapun yang kita lakukan, mari syariatnya dari Allah, syariatnya dari Rasul, jelas dalilnya, ikuti.
insya Allah selamat. Saya tutup dengan dua buah ayat Al-Quran dan satu buah hadis. Ayat Al-Quran penutup yang pertama, surat 45 ayat 18. Surat 45 ayat 18. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'alladzina la ya'lamun. Kemudian kamu wahai Muhammad, dan tentu saja kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami jadikan berada di atas syariat, di atas aturan. Apa aturan orang Islam? Al-Quran, Al-Hadis. Apa perintah Allah? Ikuti. Fattabi'ha, ikuti dia. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan kamu mengikuti aturan-aturan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kalau ada dalilnya, ayatnya, hadisnya, ikut. Kalau nggak ada, nggak usah ikut, kata Allah. Maka jika kita selalu mengikuti itu, ibu, betul-betul Allah jamin orang beriman yang sami'na wa ata'na nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar, dia akan dibedakan oleh Allah. Mereka membawa cahaya iman, memancar di hadapan dan di sebelah kanan. Surat 57, surat Al-Hadid, ayat 12 dan ayat 13. Surat Al-Hadid 57 ayat 12 dan ayat 13. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari ketika kamu akan melihat laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, yang imannya benar loh, yang sami'na wa ata'na. Yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Mereka akan mendapatkan cahaya iman mereka memancar di hadapannya, memancar di sebelah kanan. Lalu dapat apa mereka nanti? Busyrakumul yauma. Mereka pada hari itu, kalian wahai orang yang membawa cahaya iman, mendapatkan kegembiraan pada hari itu. Apa itu? Jannatun, surga-surga adan, surga-surga adan, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Subhanallah, kekal di dalamnya. Dan surga itu adalah dzalika huwal fauzul adzim. Itu kemenangan yang subhanallah. Artinya apa, Bu? Ketika kita mendapatkan surga, kekal di dalamnya, bahagia nggak kira-kira? Siapa yang tidak bahagia? Tapi modalnya harus iman. Siapa yang ingin mendapatkan cahaya iman? Sami'na wa ata'na. Sekarang kita lihat, gimana orang yang sami'na tapi wa asoina, atau sami'na tapi pikir-pikir dulu. Munafik, pinter ngomong tapi nggak menjalan. Lihat ayat yang ke-13. Yauma yaqulul munafiqina wal munafiqat. Dan ingatlah pada hari nanti ketika laki-laki munafik, laki-laki yang beriman, laki-laki munafik dan perempuan munafik berkata, memanggil-manggil. Siapa yang dipanggil? Lilladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang bawa cahaya iman tadi. Apa kata orang munafik? Ungzuruna naktabis min nurikum. Tunggulah kami akan mengambil sebagian cahaya kamu. Apa kata orang beriman, Ibu? Qila rji'u wara'akum faltamisu nuran. Dikatakan kepada orang munafik oleh orang-orang beriman yang dipanggil, yang dimintai cahaya iman, kembalilah kamu ke belakang, cari olehmu cahayamu sendiri. Faduriba bainakum bisurillahu babun, maka diadakanlah di antara mereka dinding yang memisahkan, yang di tengah dinding itu ada pintu. Batinuhu fihi rahmah
wa dhahira min qibalihil adzab. Di sebelah dalam dinding itu ada rahmah, yaitu surga untuk orang yang beriman. Di sebelah luarnya ada siksa azab neraka. Orang yang ngaku iman tapi sesungguhnya tidak beriman. Hadis penutup saya sampaikan, hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku itu siapa Bu yang dimaksud? Orang Islam, orang beriman yang mentaati Allah dan Rasul pasti masuk surga. Dakhalal jannah illa man aba, kecuali umatku yang enggak mau, yang enggan. Coba berpikir Ibu, ada enggak orang Islam umat Rasul yang enggak mau masuk surga? Ada. Masa sih? Ada. Kata Rasul, tiap umatku masuk surga kecuali yang enggan, yang enggak mau. Ada orang Islam enggak mau masuk surga? Siapa? Orang yang memilih Allah. Orang yang apa? Orang yang memilih Allah. Jangan begitu Ibu. Jawaban Rasul ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, wa may ya'ba. Wahai Rasulullah, siapa umat Anda yang enggak mau masuk surga? Siapakah umatmu yang menolak masuk surga? Rasul menjawab, kullu ummati man atoni dakhalal jannah. Setiap umatku yang mau mentaati aku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi umatku yang tidak mau mengikuti aku, dia menolak masuk surga. Jadi siapa saja yang enggak taat Rasul, ya dia nolak masuk surga. Silahkan saja pilih, mau taat Anda yang beruntung, mau ingkar Anda yang rugi. Silahkan, Anda bebas berbuat apapun di dunia. Tapi satu, yang sami'na wa ata'na pasti akan beruntung. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang apabila diseru oleh Allah dan Rasul, jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasul. Yang salah saya yang menyampaikan. Kita manusia yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Silakan Ibu. Agus sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini bulan kan lagi bulan Maulid nih, ya. Ya. Saya tinggalnya di kampung. Ya. Jadi itu banyak sekali acara Maulid yang biasa untuk Maulid, ada ini ada itu gitulah ya intinya. Nah, terus apakah itu bid'ah atau gimana? Karena saya walaupun sering saya tanya seperti itu, tapi belum juga saya rasanya pas, karena ada yang bilang yang tadi Ustadz bilang tidak dicontoh. Enggak apa-apa. Niatnya baik. Yang penting kan niatnya bagus. Jadi saya belum pas baik. sekali. Begini Ibu, apa sih artinya maulid? Kullu mauludin yuladdu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Maulid itu dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Rasulullah. Kita juga semua dilahirkan kok. Apakah Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal? Wallahu alam, belum ada riwayat yang pasti karena di zaman Rasul belum ada kalender. Boro-boro mikirin kalender. Tapi ada yang mengatakan seperti wallahu alam. Intinya, katakanlah Rasul lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Katakanlah. Apakah perlu diperingati? Yang diperingati itu tanggal lahirnya atau perintahnya? Yang kita taati itu tanggal kelahirannya atau aturannya? Kalau kita mau memperingati Rasul setiap saat. Mau sholat, peringati Rasul. Mau ngaji, peringati Rasul. Mau bisnis, peringati Rasul. Baca Quran, peringati Rasul. Mau wudu, peringati Rasul. Berpakaian, peringati Rasul. Kenapa? Karena itu yang diperintahkan Allah melalui Rasul. Adapun setahun sekali diperingati, kemudian mauludan, memperingati hari lahirnya, maulid agung, maulid besar, mari kita sholawat. Ya silakan saja.
Tapi cari dalilnya. Adakah perintah dari Rasul? Demi Allah nggak ada. Cari keterangannya. Pernahkah Rasul berbuat? Nggak ada. Apakah para sahabat berbuat? Tidak ada. Kenapa kita berbuat sekarang? Ya silahkan kalau merasa baik. Tapi yang jelas nggak pernah ada keterangan. Tadi kata Aisyah bagaimana? Segala sesuatu yang tidak ada perintah dari kami, lalu kamu ada-adakan dalam urusan agama kami, tertolak. Yang beramal suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, tertolak. Lalu mengatakan nggak mungkin tertolak dong, niatnya baik. Silahkan. Yang menolak bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, Allah. Nanti ditanya oleh Allah. Sesuatu yang dipertentangkan, yang belum tentu ada dalil dan kebenaran, lebih baik kita tinggalkan atau kita ikuti? Jelas ditinggalkan pasti selamat, mengikuti ada resiko salah, bid'ah, dosa, sesat, mending kita tinggalin. Apakah saya nggak mauludan dosa? Cari dalilnya, nggak bakal dosa. Tapi apakah saya ikut mauludan pasti akan salah? Kemungkinan salah, ya. Karena Rasul katakan, yang berbuat tidak ada contohnya, tertolak. Alangkah baiknya Bu, yang jelas-jelas nggak ada contohnya tinggalin. Tapi kok banyak yang berbuat, biarkan. Mereka juga akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Sungguh semua urusan itu wa ilallahi turja'ul umur. Hanya kembali kepada Allah. Yang akan menilai semua perbuatan kita adalah Allah. Yang mengklaim itu baik, niatnya ikhlas, yang penting niatnya dan seterusnya, silahkan. Toh yang menilai juga Allah. Lebih baik kita seperti itu Bu. Wallahu alam. Sumbangannya itu kan minta sumbangan. Jika kita ingin menyumbang, saya bukan untuk nyumbang mauludnya, tapi saya nyumbang untuk santunan anak yatim. Niatkan saya ingin menyumbang anak yatim. Kalau kita bisa menolak, maaf, saya nggak ikut nyumbang untuk acara seperti ini, bagus. Tapi kalau belum mampu, takut dikucilkan, takut diomongin, bahkan ibu nanti jadi madorot, bismillah ya Allah, saya niat sedekah untuk membantu fakir miskin, untuk membantu anak yatim. Ternyata diselewengkan, dia yang akan bertanggung jawab. Tapi kalau mampu, tegas, maaf saya tidak bisa membantu karena acara ini tidak pernah ada contoh Rasul. Tapi kalau acaranya taklim biasa, santunan, saya akan bantu. Bisa berkata lebih baik dengan kekuasaan, kalau tidak bisa sesuai kemampuan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup barangkali ya Bapak Ibu? Silakan Ibu. Dengan tadi contoh-contoh Rasulullah Pak, jadi misalnya kita doa bersama. Ya. Iya. Atau karena orang tua kita meninggal Begini Ibu, sekali lagi, Rasul itu dalam menjalankan agama ringan. Dan agama itu nggak berat. Bahkan Allah katakan, Allah firmankan di dalam surat Al-Hajj, surat 22, ayat terakhir, ayat 78. Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadi huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dialah Allah yang telah memilih kamu. Allah telah memilih kamu sebagai umat yang telah menetapkan, yang telah mengikuti agama Allah. Huwajtabakum, Allah telah memilih kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj. Allah tidak menjadikan untukmu dalam urusan agama sesuatu yang menyulitkan. Mau nikah, sudah tinggal nikahkan, ijab kabul beres. Mau ada walimah, terserah. Ini sebelum nikah ada acara, dikumpulin ini, kumpulin ini, ada sholawatan ini, tahlilan ini. Gak ada contohnya Bu. Kenapa mesti diberat-beratkan? Tapi kan niatnya baik, silahkan. Nanti yang akan menilai baik atau tidak siapa? Allah, bukan Anda. Masa sih nggak boleh sih? Kan niatnya baik, terserah Anda. Yang jelas demi Allah, nggak pernah ada contoh Rasul mau nikah kayak gitu. Meninggal, kan Rasul katakan apa? Tidak boleh bergabung lebih dari 3 hari. Takziah 3 hari. Tapi hari ke-7, hari kesekian, ya silahkan saja. Yang jelas gak ada contohnya dari Roh. Tapi udah kebiasaan gimana Pak Ustadz? Ya terserah Anda. Yang jelas ketika Rasul tidak mencontohkan, terbaik
tinggalkan. Anda mau tetap berbuat, Anda yang nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Nanti Allah akan nanya, kok kamu berbuat seperti itu sih? Apakah ada contoh Rasul? Apakah ada ketetapan Rasul? Coba ibu buka surat 33, surat Al-Ahzab ayat 40 dan ayat 41. Dan 41. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya aku mengutus kamu agar kamu nanti jadi saksi atas perbuatan umatmu. Maka berikan kabar gembira kepada umatmu, berikan kabar peringatan kepada umatmu. Tugas Rasul itu menjadi saksi, memberi kabar gembira, memberi peringatan. Wada'iyan ilallah wasirajam munira. Tugas Rasul adalah menyeru kepada Allah dan membawa sirajam munira, membawa cahaya yang terang benderang. Apa itu cahaya terang benderang? Al-Quran, Al-Hadis. Udah ada terang benderang kok nyari yang lain? Ya, surat 33 ayatnya apa? 4142 barangkali. 4142, afan. Bukan 4041 tapi 4142. 4142. Sebentar, coba. 42-nya apa? Enggak, Ibu. Coba. Surat 33 Al-Ahzab. Afan, ayat 39 apa? Sebentar. Saya coba Bu, boleh pinjam Al-Qur'annya? Subhanallah, ayat 45-46. Afan, saya khilaf. Jazakallah khairan, telah dikoreksi. 33 ayat 45 ayat 46. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu menjadi untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan peringatan. Terus ayat 46-nya? Untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah, dengan cahaya penerangan itu apa, Bu? Quran dan hadis. Sudah, pasti benar. Yang mau keluar dari itu ya silahkan. Nanti tanggung jawab masing-masing. Kita nggak mengerjakan perbuatan yang bid'ah pasti selamat. Mengerjakan akan ada resiko di yaumil. Kan Rasul sudah katakan, setiap bid'ah sesat. Setiap yang diada-adakan bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Yang sesat tertolak. Yang sesat adalah dolim. Lebih baik tinggalkan. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup Ibu. Bapak sudah masuk waktu suhur. Maksud saya gini, kalau seandainya dengan kondisi keadaan anak-anak sekarang yang luar biasa pengaruhnya, kemudian itu merupakan pranikah gitu, kita mengundang ustaz. Ibu, nggak usah pakai seperti itu. Alangkah baiknya syukuran, caranya panggil keluarga dekat, nggak usah pakai yang lain. Nasihat khusus persiapan nikah untuk anak-anak. Apabila mengundang hadetolan, monggo. Tapi yang terbaik isinya nasihat bagaimana anak-anak mempersiapkan. Ya boleh-boleh saja. Tapi nggak usah dibuat boleh, intinya bagus. Tapi ketika diadakan, datangnya dress code-nya harus ini, harus seragam. Nanti acaranya ini, yang kayak gitu. Lalu diawali dengan baca surat Ar-Rahman, pakai organ, pakai piano, manggil anak yatim, doain ya. Nah, yang kayak gitu. Sudah adakan aja taklim. Taklim itu dalam rangka mengingatkan untuk anak kita. Persiapan supaya nanti saat nikah sudah tahu. Boleh-boleh saja. Di situ bukan apa-apa, cuman apa? Taklim biasa, tapi pesan sama ustadznya, Pak Ustadz, tolong isinya khusus tentang nasihat bagaimana persiapan nikah. Nggak apa-apa yang kayak gitu, Ibu. Insya Allah. Tapi jangan diniatkan khusus. Karena kebanyakan kita gimana? Ada undangan, dress code putih-putih, nggak boleh yang lain, hitam-hitam, harus begini, ini. Nah, yang kayak gitu nggak perlu lah. Nggak perlu yang seperti itu, Ibu. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.